Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, baru-baru ini saya mendapatkan berita bahwa Ustadz Abdul Somad kabarnya ditolak, diancam, dan disuruh pulang ketika melakukan safari dakwah di salah satu tempat. Sebelum saya ingin memberikan komentar, coba kita lihat dulu seperti apa videonya. Miris sebenarnya. Meskipun saya kepada Ustadz Abdul Somad tidak sejalan dan tidak sefaham. Namun pembubaran semacam ini tidak dapat dibenarkan. Heboh, sejumlah masyarakat hadang mobil Ustadz Abdul Somad bentuk protes menolak kedatangannya di Kutai Barat. Tidak ditahan, Pak, kasih kesempatan. Tuh, dicegat teman-teman. Ya untung ada aparat, ya. Buka kaca, Pak. Buka. 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 Jaga. Kenapa mau sampai seperti ini ya orang-orang ini ya? Naik, sampai naik dia. Jaga, Pak. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kacau ya teman-teman. Penceramah Ustadz Abdul Somad mendapat hadangan oleh warga yang menolak kehadirannya di Kutai Barat. Diketahui UAS akan melakukan safari dakwah di Masjid Al-Muttaqin Islamic Center Kutai Barat pada Sabtu malam tanggal 4 bulan 7 2026. Ya, inilah yang terjadi di negara kita teman-teman. Orang ketika tidak sepakat main bubar-bubarkan. Tidak sepakat dengan Ustadz Abdul Somad, apa yang dilakukan? Dibubarkan, ditolak dan lain sebagainya. Meskipun Harry Pras dulu ngefans kepada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, Hanan Attaqi dan lain sebagainya, yang dimana mereka ketika kita lihat, oh mereka mencerminkan Islam yang luar biasa lah. Namun setelah kita tahu ternyata mereka adalah sufi-sufi juga haluisme, percaya kepada guru sekumpul. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Harry Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul, Ustadz Abdul Somad. Abah guru sekumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Percaya kepada Habib-Habiban, Muki bin Habib, terus juga rajin teriak Wahabi. Meskipun pada saat ini saya kepada mereka ini tidak respect, tidak mengikuti ceramah mereka, tidak mengikuti kajian mereka. Malah saya juga mengkonter syubhat mereka, ketidaksetujuan saya dengan beberapa fatwa mereka. Tapi di dalam perkara seperti ini teman-teman, pembubaran semacam ini saya tidak setuju. Sekalipun kepada Ustadz Abdul Somad. Beda halnya lagi kalau habaib. Yang mereka dakwahkan apa? Bagaimana untuk mengagungkan mereka? Bagaimana untuk memuliakan mereka? Bagaimana untuk kita menjadi bak budak mereka? Bak budak ya teman-teman. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Penjual agama! Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya. Dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu membela mereka meskipun mereka salah. Lindungi Habibmu, jaga Habibmu, jangan caci maki Habibmu, jangan ini, jangan itu. Pokoknya muliakan Habibmu meskipun dia rupanya seperti setan. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham
berjuang dengan kamu. Namanya Habib. Hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dunia ini aman, maka ini ajaran Habib. Nah, kalau kajiannya semacam ini, pembodohan-pembodohan semacam ini juga, Ahli sunnah capopo mencet habaib. Ahli sunnah capopo mulai kapan? Cintai habaib sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Mulai kapan? Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib. Mulai kapan? Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. tipu-tipu daya seperti ini. karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Matallah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di neraka Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti disiksa, nggak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu minum-minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Ngalur ngidul berbicara masalah kuburan bisa kabulkan 70 hajat seperti ini. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Nah, kalau ceramah-ceramahnya isinya seperti ini, ya wajib untuk ditolak sebenarnya. Wajib untuk tidak diikuti. Terlalu sering dan terlalu banyak golongan-golongan Habib membodohi orang di Indonesia, oknum-oknumnya, sampai-sampai membuat umat Islam di Indonesia ini gak maju-maju, teman-teman. Para mukibin yang ada di Indonesia ini sama nasibnya seperti Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Adi Hidayat. Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihat ini. Susah saya ungkapkan ini. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi. Sama dengan mereka, menjadi bahan tertawaan orang karena apa? Membela para Habib yang banyak ngibul di Indonesia, yang banyak provokasi di Indonesia. Itulah para Habaib oknum-oknumnya. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad yang dibubarkan semacam ini, kenapa? Beliau korban haluisme, doktrin-doktrin takhayul, khurafat, dan tipu-tipu oleh para habaib. Betapa dekat Ustadz Abdul Somad dengan Bahar Smith. Sampai-sampai dipuja-pujilah itu Bahar Smith. Nah, kita ketika melihat itu, apakah kita harus diam? Oh tidak. Karena Bahar Smith yang dipuja-pujinya adalah seorang penipu, pembohong, pendobol, pendawir. Banyak sekali julukan buat Bahar Smith, yang dimana kalau kita sebutkan satu persatu, panjang ceritanya video ini. Nah, Ustadz Abdul Somad pelaku kibin yang juga doyan membela para habaib semacam Bahar Smith, Rizik Syihab. Jadi sebenarnya kalau mau diusir, mau ditolak, jangan bangsa pribumi Indonesia, tapi para kabib yang dimana banyak membodohi umat ini. Ya kasihan. Saya juga tidak terima kalau Ustadz Abdul Somad seperti ini kan. Meskipun dia adalah kibin akut.